Pernah dengar nama si Kabayan? Sosok legendaris dari tanah Sunda yang terkenal cerdik sekaligus konyol. Tapi, tahukah kamu kalau di balik tingkah lucunya, ternyata ada cerita yang berakhir tragis dan bikin bulu kuduk merinding? Nomor 5 bahkan bikin kamu syok dan gak percaya ini benar-benar terjadi. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siap? Yuk kita mulai kisahnya, tapi hati-hati, semakin lama kamu mendengar, semakin kamu gak percaya kalau si Kabayan pernah mengalami hal ini. Kisah si Kabayan, tingkah konyolnya berujung bencana. Nomor 5 bikin kamu syok. Bagian 1, si Kabayan dan dunia konyolnya. Di sebuah kampung di tanah Sunda, hiduplah seorang pemuda yang tak pernah lepas dari gelak tawa, si Kabayan. Ia dikenal sebagai pemuda sederhana, pemalas, tapi punya kecerdikan luar biasa ketika situasi mendesak. Dari kebiasaan tidur siang di bawah pohon kelapa, sampai menghindari kerja sawah dengan alasan yang bikin orang geleng-geleng kepala. Namun, sifatnya yang suka bercanda seringkali membuatnya terjebak dalam masalah besar. Dan inilah awal dari 5 kisah konyol si Kabayan yang justru berakhir bencana. Bagian 2, kisah pertama, si Kabayan menipu mertua. Kabayan menikahi Nyi Iteung, gadis cantik yang jadi idola di kampung. Tapi hidup bersama mertua ternyata nggak mudah. Mertuanya galak dan suka menyuruh Kabayan kerja keras. Suatu hari, mertua Kabayan menyuruhnya menebang bambu di hutan. Kabayan malah setengah mati, jadi ia pura-pura sakit. "Aduh, perut saya melilit, Pak," katanya sambil mengelus perut. Sang mertua percaya awalnya. Tapi ketika diam-diam mengintip Kabayan, ia kaget karena Kabayan asyik main congklak dengan anak-anak kecil. Akibatnya, Kabayan diikat di tiang rumah dan disiram air dingin sampai menggigil. Sejak itu, Kabayan belajar satu hal. Jangan coba-coba bohong kalau mertua galak. Tapi apakah ia kapok? Tentu tidak. Bagian 3, kisah kedua, balas dendam Kabayan. Karena sering dimarahi mertua, Kabayan punya ide licik. Ia berpura-pura rajin. "Pak, saya mau cari ikan di sungai buat lauk," katanya. Sang mertua senang. Tapi bukannya memancing, Kabayan malah tiduran di tepi sungai sambil memakan bekal sendiri. Malangnya, sungai sedang banjir kecil. Kabayan yang tertidur nyenyak hanyut terbawa arus sampai kampung sebelah. Untung ada nelayan yang menolong. Kabayan pulang dengan pakaian basah kuyup dan wajah malu. Tapi anehnya, cerita ini justru membuat warga kampung tertawa terbahak-bahak. Bagian 4, kisah ketiga, si Kabayan dan kuda ajaib. Kabayan pernah mendengar kabar tentang seekor kuda sakti di kampung sebelah. Konon, siapapun yang menungganginya akan kaya raya. Tanpa pikir panjang, Kabayan pergi mencarinya. Benar saja, ia menemukan seekor kuda yang gagah. Kabayan dengan percaya diri menaikinya. Tapi ia tidak tahu, kuda itu milik seorang jawara. Baru 5 menit menunggangi kuda, Kabayan dikejar sampai hutan. Akhirnya ia sembunyi di pohon aren, gemetar setengah mati. Bukannya kaya, Kabayan hampir kena bacok. Sejak itu ia bersumpah tidak mau dekat-dekat dengan hewan sakti, tapi lagi-lagi, sumpah tinggal sumpah. Bagian 5, kisah keempat, si Kabayan bertaruh nyawa. Suatu hari, Kabayan dengar cerita bahwa di sebuah tebing ada sarang lebah madu raksasa. Kabayan berpikir, kalau saya bawa pulang madu ini, pasti Nyi Iteung bangga. Ia pun memanjat tebing licin itu dengan hanya berbekal tali dan bambu. Awalnya lancar. Tapi ketika ia berhasil mengambil sarang lebah, tiba-tiba ratusan lebah keluar menyerang. Kabayan panik, terpeleset, dan hampir jatuh ke jurang. Untung ia bisa berpegangan pada akar pohon. Dengan tubuh penuh sengatan, Kabayan pulang sambil meringis kesakitan. Bagian 6, kisah kelima, rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Ini bagian paling mengejutkan. Dalam sebuah cerita yang jarang diungkap, Kabayan pernah ikut membantu membangun rumah baru untuk seorang juragan kaya. Malam itu, ia dan beberapa warga menginap di rumah tersebut. Kabayan yang usil menemukan pintu tua di lantai bawah. "Ah, ini pasti gudang," pikirnya. Ia membuka pintu itu, dan entah kenapa, ia tidak pernah kembali. Esok harinya, warga menemukan pintu itu terkunci dari dalam. Saat dibuka, Kabayan sudah tak bernyawa, wajahnya pucat, dan matanya terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan.
Sampai sekarang, orang-orang percaya bahwa Kabayan melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Cerita ini menjadi misteri paling gelap dalam legenda si Kabayan. Apa yang ia lihat? Hanya Tuhan yang tahu. Bagian 7, kisah ke-6, si Kabayan dan uang gaib. Konon, Kabayan pernah mendengar kabar tentang uang gaib yang bisa membuat seseorang kaya raya. Caranya? Harus melakukan ritual di hutan saat tengah malam sambil membawa ayam hitam. Kabayan, yang terkenal malas kerja, langsung semangat. Malam itu ia pergi ke hutan dengan ayam hitam di tangannya. Di sana, ia melihat sebuah batu besar dan memulai ritual seperti yang dia dengar dari orang-orang kampung. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, daun-daun berjatuhan, dan suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Siapa yang berani mengganggu tempat ini? Suara itu menggelegar. Kabayan gemetar setengah mati, tapi masih mencoba sok berani. Tiba-tiba ayam yang ia pegang hilang. Dan di hadapannya muncul sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Kabayan pingsan seketika. Keesokan harinya, warga menemukannya tergeletak di dekat batu, tanpa ayam, tanpa uang gaib, dan wajah pucat pasi. Sejak itu Kabayan tidak pernah mau bicara soal uang gaib lagi. Bagian 8, kisah ke-7, perjalanan ke Gunung Keramat. Kabayan dikenal suka menantang bahaya. Suatu hari, ia mendengar cerita bahwa di puncak sebuah gunung keramat ada harta karun peninggalan kerajaan. Tanpa pikir panjang, Kabayan memutuskan untuk mendaki gunung itu sendirian. Perjalanan dimulai dengan penuh semangat, tapi makin ke atas, kabut tebal turun, membuat suasana mencekam. Suara gamelan terdengar samar-samar di kejauhan. Ah, ini pasti harta karun, pikir Kabayan. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah batu besar dengan ukiran kuno. Kabayan menggali di sekitar batu itu, tapi bukannya menemukan harta, ia justru menemukan tulang belulang manusia. Seketika angin kencang berhembus, dan sosok bayangan tinggi muncul di belakangnya. Kabayan menjerit, berlari tanpa arah, hingga akhirnya jatuh pingsan di lereng gunung. Saat sadar, ia sudah berada di rumah dengan tubuh penuh luka. Tidak ada yang tahu siapa yang membawanya pulang. Dan Kabayan tidak pernah mau mendekati gunung itu lagi. Penutup. Itulah 8 kisah konyol si Kabayan yang tak selalu berakhir dengan tawa. Dari menipu mertua, hanyut di sungai, dikejar jawara karena kuda sakti, sampai hampir kehilangan nyawa karena sarang lebah. Tapi yang paling mengejutkan tentu misteri gelap di balik pintu dan kisah tentang uang gaib serta gunung keramat yang tak pernah bisa dijelaskan hingga kini. Si Kabayan memang sosok yang lucu dan cerdik, tapi kita belajar sesuatu dari kisahnya. Jangan pernah meremehkan akibat dari keisengan, dan jangan main-main dengan hal yang tak kita mengerti. Kadang, rasa ingin tahu yang berlebihan justru membawa kita pada bahaya yang tak terduga. Hingga sekarang, cerita-cerita ini terus hidup di masyarakat Sunda, diwariskan dari mulut ke mulut. Sebagian orang menganggapnya sekadar legenda, tapi ada juga yang percaya kalau peristiwa ini benar-benar terjadi. Yang jelas, setiap kisah punya pesan, hidup tak selalu bisa kita jadikan bahan lelucon. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kisah nomor berapa yang menurut kamu paling seram dan bikin gak bisa tidur malam ini? Dan ingat satu hal, kalau suatu hari kamu melihat sebuah pintu tua di rumah kosong, jangan coba-coba membukanya. Siapa tahu, kamu akan mengalami nasib seperti si Kabayan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.